Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kalbarpedia. Kalbarpedia kembali hadir di hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan informasi. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi Anda hari ini. Ulama adalah pengemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam, baik dalam masalah agama maupun dalam masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Tapi tahukah Anda ada ulama besar dunia yang lahir dan berasal dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat? Siapakah ulama besar tersebut? Benarkah beliau lahir dan berasal dari Kabupaten Sambas? Lantas apa yang membuat beliau menjadi ulama terkemuka? Untuk itu, simak ulasannya dan tonton sampai habis hanya di channel Kalbarpedia. Syekh Ahmad Khatib Sambas, bernama lengkap Syekh Muhammad Khatib bin Abdul Ghaffar Al-Sambasi Al-Jawi, lahir di Kampung Dagang atau Kampung Asam, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Beliau lahir pada tahun 1217 Hijriah atau 1802 Masehi. Beliau merupakan pendiri tarekat Qadariyah wa Naqsabaniyah. Masa kecil Ahmad Khatib Sambas diasuh pamannya yang terkenal sangat alim di wilayah tersebut. Ahmad Khatib Sambas menghabiskan masa remajanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ia berguru dari satu guru ke guru lainnya di wilayah Kesultanan Sambas. Salah satu gurunya yang terkenal di wilayah tersebut adalah Haji Nuruddin Mustafa, Imam Masjid Jami Kesultanan Sambas. Ada sebuah kisah yang meriwayatkan tentang perjalanan hidup Syekh Ahmad Khatib Sambas. Al-Kisah ketika beliau masih berumur 4 atau 5 tahun. Saat dini hari di akhir Ramadan, beliau menemani pamannya mengambil wudhu untuk sholat tahajud. Saat itu, sang paman melepaskan songkok putih dari kepalanya dan meletakkannya di kayu. Namun Syekh Ahmad Khatib yang masih kecil melihat songkok tersebut terbang, sedangkan pohon-pohon kayu di sekitarnya seperti bersujud. Sang paman mengetahui bahwa malam tersebut adalah malam qadar. Lalu beliau berdoa agar keponakannya menjadi walinya kelak. Setelah peristiwa itu, Ahmad Khatib kecil melakukan hal-hal di luar kebiasaannya. Beberapa waktu kemudian, karomah Syekh Ahmad Khatib Sambas pun terlihat. Tiba-tiba, pohon asam yang terletak di tepi rumahnya berbunga dan berbuah luar biasa. Pada saat itu, bukannya musim asam. Buah yang terletak di kanan Ahmad Khatib Sambas kecil itu rasanya sangat manis, padahal sebelumnya tidak semanis itu. Sedangkan buah yang terletak di sebelah kirinya rasanya sangat asam, padahal sebelumnya tidak seasam itu. Pada suatu hari, ia pergi ke Masjidil Haram. Salah satu ulama besar di Mekah saat itu, yaitu Syekh Daud Al-Fatani, mempunyai firasat bahwa seorang Jawi ini, Syekh Ahmad Khatib Sambas, akan menjadi berguna atau seseorang yang besar di kemudian hari. Kemudian Syekh Daud Al-Fatani membawanya dan mendidiknya. Ilmu yang seharusnya dipelajari selama 30 tahun bisa diselesaikan oleh Ahmad Khatib Sambas selama 3 tahun saja. Syekh Daud adalah seorang Syekh Mursyid Kamil Mukamil dalam tarekat Syadhariyah. Setelah belajar dengan Syekh Daud, Ahmad Khatib belajar dengan Syekh Syamsuddin. Dari seluruh murid Syekh Syamsuddin, hanya Ahmad Khatib yang dianggap pantas untuk mengetikannya jika sang guru meninggal kelak. Sejak itu, Ahmad Khatib Sambas diberi gelar Syekh Mursyid Kamil Mukamil dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsabaniyah. Ahmad Khatib Sambas memiliki beberapa karya yang berpengaruh di dunia. Salah satunya ialah Fath al-Arifin atau kemenangan orang-orang yang arif, yang menjelaskan unsur-unsur dasar doktrin sufi sebagai janji kesetiaan, mengingat Tuhan, perenungan, dan rantai atau silsilah spiritual tarekat Qadiriyah
wa Naqsabandiyah. Murid-murid Ahmad Khatib Sambas antara lain Syekh Al-Harim Al-Banteni, Kiai Agung yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, juga Kiai Tolhah dari Cirebon dan Kiai Ahmad Hasbullah bin Muhammad dari Madura. Kedua tokoh terakhir ini merupakan ilmuwan. Fakta ini menyimpulkan bahwa ilmuwan tidaklah bertentangan atau bermusuhan dengan tarekat-tarekat. Adapun murid-murid Ahmad Khatib Sambas yang lain ialah Syekh Nuruddin asal Filipina, Syekh Muhammad Sa'ad dari Sambas yang menyebarkan tarekat dari kalangan awam. Lalu ada Syekh Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dari Tasikmalaya yang mendirikan Pondok Pesantren Tasikmalaya pada hari Kamis 7 Rajab 1323 Hijriah, bertepatan tanggal 5 September 1905 Masehi. Dan masih banyak lagi muridnya yang terus mengajarkan ajaran tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang maha tahu, lebih tahu segala sesuatu dari kita. Hanya Allah yang maha benar dan pemilik kebenaran yang mutlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.